Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus kita panjatkan atas berkah yang Allah berikan kepada kita. Hari ini alhamdulillah masih diberikan oleh Allah kepada kita kesempatan untuk berjumpa lagi dalam pembelajaran daring kita ya. Mudah-mudahan ananda sekalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Alhamdulillah Ustazah juga dalam keadaan sehat. Dan Ustazah berdoa semoga anak-anak Ustazah selalu semangat dalam mengikuti kegiatan daring, dan kita berdoa juga agar segeralah normal kondisi kita, biar kita segera berjumpa ya, apalagi yang anak-anak baru. Ustazah sudah tidak sabar ingin melihat bagaimana wajah-wajah baru nantinya ya. Nah, baik anak-anak Ustazah, di minggu lalu kita kemarin kan sudah membahas nomor atom, nomor massa, ada elektron, proton, neutron, gitu kan? Kita ada bahas itu kan? Nah, jadi Ustazah harap sudah tidak ada lagi permasalahan di situ ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali ya. Ini kemarin cara membuat notasi unsur sudah ya. Tapi Ustazah kemarin belum ada ngasih latihan ya. Lupa Ustazah mengasih latihan. Nah, seharusnya kan udah Ustazah kasih latihannya kemarin itu. Ya kan? Tapi tidak apa-apa. Ustazah kasih latihannya hari ini sesuai dengan materi hari ini saja. Ini kemarin ini perkembangan teori atom ya, model atom Bohr. Nah, model atom terakhir adalah model atom mekanika kuantum. Sekarang kita masuk ke sini. Nah, ini dia. Baik. Konfigurasi elektron dan elektron valensi. Ya, konfigurasi elektron itu apa sih Ustazah? Gitu kan? Konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron dalam suatu atom. Sudah? Ini kita kembali ada dua, ini sesuai dengan teorinya siapa? Bohr dan si mekanika kuantum. Perhatikan. Masih ingat apa kata Bohr? Atom Bohr mengatakan bahwa, ingat ya, kalau Bohr dia akan mengatakan bahwa atom itu terdiri dari inti atom dan juga kulit atom. Ada intinya, ada kulitnya. Di mana katanya di dalam inti atom itu terdapat proton dan neutron, sedangkan di kulit atom terdapat elektron. Sudah? Di dalam kulit atom terdapat elektron. Nah, inilah yang akan kita bahas teorinya si Bohr ini. Jadi dia bilang di dalam inti atom ada proton dan neutron, sedangkan di dalam kulit atom ada si elektron. Yang mau kita bahas itu adalah ada berapa banyak elektron gitu. Contohnya, misalnya nih ada Na, inilah misalnya inti atomnya ini, misalnya ya. Lalu ada kulitnya, ada kulit pertama, ada kulit kedua, ada kulit ketiga, dan seterusnya. Di kulit pertama ada berapa elektronnya? Di kulit kedua ada berapa elektronnya? Di kulit ketiga ada berapa elektronnya? Terus ada berapa kulit yang dimiliki oleh satu atom? Nah, itulah pertanyaannya. Dan konfigurasi elektron yang kita bahas sekarang ini adalah menyatakan susunan elektron-elektron pada kulit-kulit atom. Itulah yang akan kita bahas. Berapa di sini, berapa di sini. Nah, begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Konfigurasi elektron tadi adalah susunan elektron dalam suatu atom, tepatnya di kulit ya, di mana tiap-tiap kulit elektron hanya dapat ditempati maksimum 2n kuadrat elektron, di mana n adalah jumlah kulit atau nomor kulitnya. Maksimum ya, berarti ini adalah paling banyak
paling banyak, kurang dari sini boleh. Setiap kulit hanya boleh menempati maksimum 2n pangkat 2 elektron. Contohnya, kulit pertama itu disebut dengan kulit K. Ini adalah teorinya Bohr ya. Kulit pertama disebut dengan kulit K, di mana pada kulit K maksimumnya tadi adalah 2n pangkat 2, di mana n adalah nomor kulit ya, sehingga 2 kali 1 pangkat 2 sama dengan 2. Makanya di sini jumlah elektron maksimumnya adalah 2 gitu. Lalu kulit kedua berarti n-nya adalah 2, berarti 2 kali 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 4, 4 kali 2 8. Makanya pada kulit L di sini adalah 8. Begitu juga seterusnya pada kulit M, N, O dan seterusnya. Ini Ustazah ulangi lagi ya biar lebih paham anak-anak Ustazah. Sudah? Kan dia bilang tadi Bohr mengatakan bahwa pada kulit itu ada elektron, tapi berapa? Nah, gitu kan, berapa? Jadi katanya kulit itu maksimum ditempati oleh 2n pangkat 2, di mana n adalah nomor kulitnya. Jadi kulit pertama itu disebut dengan kulit K, kulit kedua disebut dengan kulit L, kulit ketiga disebut dengan kulit M dan seterusnya. Sudah? Jadi kalau dia kulit pertama adalah kulit K, berarti 2 kali 1 kuadrat. Kenapa 1? N-nya 1, nomor kulitnya nomor 1. 1 kuadrat sama dengan 1 kali 2 2. Itu ya, makanya 2 tadi di kolom itu. Ini juga 2 kali 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 4 kali 2 8. Pada kulit L ada 8. Pada kulit M berarti 2 kali 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 berapa? 9, 9 kali 2 18. Kita lanjut kulit 4 N, 2 pangkat 4 kuadrat, 4 kuadrat berapa? 16 kali 2 32 dan seterusnya. Jadi inilah dia, dari sinilah dia dapat yang ini dia ananda sekalian. Nah ini nih pada kulit K2, kulit L8 maksimum ya, M18, N32, O50. Ini diingat ini anak-anak Ustazah, ini penting. Inilah dasar kita untuk mempelajari konfigurasi elektron ini. Sudah? Di mana konfigurasi elektron ini, cara penulisan konfigurasi elektron ini kita mengikuti ada aturan penulisannya, ada 3 kaidahnya ya, ada 3 aturannya. Yang pertama adalah asas larangan Pauli, yang kedua adalah aturan Aufbau, yang ketiga adalah aturan Hahn ya, aturan Hahn. Jadi tapi ini yang 3 aturan ini adalah aturan yang sesuai untuk teorinya tepatnya untuk Erwin Schrödinger ya, mekanika kuantum. Nah, kita yang bahas cara yang pertama dulu ya. Oke, baik, perhatikan anak-anak Ustazah. Kita kembali ke SPU dulu. Saya lihat dulu. Bentar ya. Tabel periodik kita lihat dulu di sini, tabel periodik yang jelas. Sebentar ya nak. Oke. Nah, jadi yang kita sekarang mau membuat dulu tabel periodik. Jadi acuan kita untuk menentukan konfigurasi elektron ini adalah selalu pada tabel periodik ya anak-anak Ustazah ya. Makanya Ustazah bilang kemarin kalau kita sudah tatap muka nanti anak-anak Ustazah semua harus punya itu tabel periodik ya. Harus punya, karena kalau kita belajar kimia apalagi masih di dasar nih, masih di kelas 10, itulah dia dasar kita belajar kimia ya, harus ada itu tabel periodik. Nah baik, perhatikan
sini ada Ustazah punya tabel periodik. Ustazah copy dulu. Nah, perhatikan. Mana dia? Ini ya, anak-anak Ustazah. Minggu lalu kan udah Ustazah ajari ya. Udah Ustazah ajari ada namanya nomor atom, ada namanya nomor massa, ya kan? Ada nomor atom, ada nomor massa. Jadi nah, kita mengacu ke situ. Nah, ini dia. Udah? Nah, perhatikan, misalnya Ustazah mau ngambil contoh ini. Tapi kecil-kecil ya, tapi tidak apa-apalah. Contohnya adalah C. Ini karbon. Karbon, nomor atomnya 6, nomor massanya 12. Ini 12 di sini ya, anak-anak Ustazah ya. Nomor atomnya atom C, nomor atom 6, nomor massa 12. Sama Ustazah kasih dulu ini unsur, saja tambahilah ya, satu lagi unsur K, misalnya K ya, nomor atom Ca aja, kalsium, nomor atom 20, nomor massanya 40. Nah, baik, ini Ca ya, Ca. Baik, perhatikan anak-anak Ustazah, ini dia. Kita buat yang baru aja biar lebih cantik. C612, Ca20 40. Lihat. Misalnya untuk soal ini, unsur ini dia bilang tentukanlah konfigurasi elektronnya. Tentukanlah konfigurasi elektronnya, katanya seperti itu kan? Nah, cara menentukan konfigurasi elektronnya ikuti kaidah yang tadi, kulit pertama K, kulit kedua L gitu kan. Ingat, maksimum yang ditempatinya adalah 2N pangkat 2K L. Untuk menentukan konfigurasi elektron, maka elektron yang kita gunakan ini, berapa elektronnya? Bagaimana kemarin cara menentukan elektron? Elektron sama dengan nomor atom, sama dengan proton apabila dia atom netral, ya kan? Berarti 6. Ini berapa elektronnya? 20. Udah, kita susunlah konfigurasi elektronnya sampai dia 6. Kulit pertama K ini adalah 2. Sudah 2 nih. Udah 2. Kulit kedua, kalau ini sudah 2, berarti berapa lagi sisanya biar 6? 4 lagi kan? Berarti di sini adalah 4. 2 tambah 4 6 gitu. Gampang kan? Ini masih yang sedikit. Oke, kita buat yang lebih banyak nih. Ca20, kita harus buat sampai 20 nih, sampai 20. Ya. Kulit K itu maksimumnya 2. Kulit L maksimumnya 8, ya kan? Dari mana Ustazah ini? Yang ini kita susun berdasarkan ini. Ini ya 2, 8, 18 gitu. Sudah? Kulit sekarang sudah ada berapa? Sekarang sudah ada berapa? Sudah ada 10. 2 tambah 8 10. Ya kan? Sisanya berapa lagi? 10 lagi. Ada 10 lagi yang mau kita masukkan. Lalu 10 apakah langsung ditaruh 10 di sini? Tidak boleh, ya. Tidak boleh ditaruh 10. Berapa tadi kulit pada kulit M maksimumnya ada berapa? Ada pada kulit M itu maksimumnya adalah 18, ya. Apabila yang mau kita masukkan lebih kecil dari 18, sudah lebih kecil dari 18, yang mau kita masukkan lebih kecil dari 18 tapi lebih besar dari 8, maka masukkan dulu 8 dulu baru buat sisanya. Saya ulangi, apabila elektron sisanya lebih kecil dari 18 tapi lebih besar dari 8, maka buatlah 8 dulu baru sisanya buat langsung. Begitu juga dengan kulit selanjutnya. Apabila misalnya kulitnya adalah kulit N,
Namun pada kulit N yang ada itu, dia atomnya elektron yang sisa lebih kecil dari 32 tapi di atas 18, maka 18 kan dulu baru sisanya berikutnya gitu. Baik. Ini kan tadi sisa kita adalah 10 ya. Sisa kita 10. 10 kan masih lebih besar dari 8. Maka tidak boleh di sini dibuat 10. Jadi bagaimana Ustazah? Buat 8 dulu. 8. Berapa sisanya lagi? Tinggal 2. Kalau 2 boleh langsung dibuat 2 begitu. Jadi konfigurasinya adalah 2 8 8 2 gitu dia. Ya. Baik, kita ambil contoh yang lebih ini lagi ya. Apa kita buat contohnya ya? Biar anak-anak ustazah lebih paham. Unsur Cl 1735 misalnya. Ya. Kita balik ke sini misalnya unsur Cl 1735. Ini dia. Sudah? Cl 1775. Oh, 17 masih sedikit ya. Kita ganti yang lebih banyak aja. Apa ya? Kita ambil unsur apa ya? Kita ambil unsur kecil sekali. Bentar ya. Unsur 832. Oke, berarti ustazah mau ngambil unsur Rb 37 ya, rubidium 37. Nah, ini kita butuh nomor atomnya saja nih. Dah? Ini dia Rb 37. Kalau kita mau konfigurasi kita butuh nomor atomnya saja karena dia mau elektronnya ya. 37. Nah, buatlah dia. K2 L8 sudah berapa? 10 ya. Berarti sisa 27 lagi. M. Sisa 27 kan? Sisa 27. Di sini maksimum berapa? 18 kan? Masih bisa dibuat? Masih. Kalau 18 masih karena 27. 27 kurang 18 berapa sisanya? 9 kan? Sisa 9. Lalu lanjut kulit N. Pada kulit N maksimumnya berapa? 32. Gak mungkin sini taruh 32, orang kita sisanya tinggal 9. Iya kan? Apakah taruh di sini 9? Tidak sayang, tidak. Jadi kayak mana? 18 kan dulu? Enggak, kegedean. Jadi kayak mana? Balik ke sini. 8 kan dulu. 8 baru 1. Gitu dia. 2, 8, 18, 8, 1. Begitu ya. Oke, itulah dia cara membuat konfigurasi elektron. Ya, anak-anak ustazah ya. Kalau kira-kira masih kurang-kurang paham, nanti boleh di chat ustazah ya. Oke. Nah, akan tetapi penulisan konfigurasi elektron yang akan kita gunakan ini ingat ya, yang ustazah bilang tadi itu adalah konfigurasi elektron berdasarkan teori atom Bohr. Sekarang kita mau bahas berdasarkan teori mekanika kuantum ya. Itu mengikuti 3 asas ini, asas larangan Pauli, Aufbau, kaidah Hahn. Ada 3 dia. Ya. Yang pertama, asas larangan Pauli. Sebentar. Nah, baik, kita lanjutkan.
Kita lanjutkan ya anak-anak ustazah. Oke. Konfigurasi elektron, untuk menentukan konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum ada 3 asas tadi. Yang pertama adalah asas larangan Pauli. Apa dikatakan Pauli? Dia menyatakan bahwa tidak ada 2 buah elektron dalam orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Dan bilangan kuantum spin harus berlawanan. Jumlah elektron maksimum sama dengan 2 kali jumlah orbital dalam subkulitnya. Ya. Jadi cara penulisannya ini dia mau menunjukkan cara penulisan yang benar atau cara pengisian elektron yang benar. Itu menurut si Pauli. Biar lebih pahamnya nanti kita harus langsung ke aplikasi contoh, tapi ustazah jelaskan dulu yang ini. Yang kedua adalah konfigurasi elektron dan elektron valensi, aturan dari aturan Aufbau. Dia mengatakan bahwa pengisian elektron dalam orbital dimulai dari orbital tingkat energi paling rendah, lalu setelah penuh pengisian berlanjut ke orbital ke tingkat energi satunya ke tingkat yang lebih tinggi. Demikian seterusnya sehingga elektron itu menempati orbitalnya masing-masing. Jadi elektron itu diisi berdasarkan tingkatan energi mulai dari yang paling rendah dulu diisi. Berikutnya adalah kaidahan, dia mengatakan bahwa elektron-elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital kosong terlebih dahulu dengan arah rotasi sejajar. Setelah itu elektron-elektron lain menempati orbital tersebut dengan arah rotasi yang berlawanan. Nah, jadi ini seperti ini. Jadi contoh pengisiannya adalah pertama-tama dia mengisi arah orbital-orbital kosong itu searah dulu. Lalu kalau ada lagi yang kalau ada lagi yang sisa, maka dia akan tempatkan pada arah yang berlawanan. Baik, ustazah kasih saja langsung contohnya ya. Ustazah kasih dulu contohnya biar tidak bingung. Ini maksudnya apa ustazah? Kami jadi bingung ini, gitu kan? Oke lah. Nah, pertama yang harus Ananda ingat, yang harus Ananda pahami di sini, oke, saja tuliskan saja ya. Lihat ini. Kalau dia Bohr menyatakan bahwa dia menyatakan kulit KLMN gitu kan, itu katanya. Tapi kalau si mekanika kuantum dia menyatakan ada subkulit. Ya, mekanika kuantum ada subkulit. Jadi kita kalau atom mekanika kuantum kita sudah bahasanya ke tingkat subkulit. Ya, subkulit atom ada 4. Ya, kalau konfigurasi atom Bohr tadi kita mempelajarinya adalah konfigurasi elektron, itu kulitnya mulai dari kulit K, itu kulit pertama, kulit L, kulit kedua, M, N, O, P, Q dan seterusnya. Kalau mekanika kuantum kita membahasnya bukan kulit lagi tapi subkulit. Ada 4 subkulit, ada subkulit S, P, D dan F. Sudah ada 4 subkulit S, P, D, F. Nah, di mana subkulit subkulit ini ya, subkulit ini memiliki namanya orbital. Ya, orbital itu adalah tempat elektron. Orbital itu adalah tempat elektron, tempatnya si elektron. Sudah, biasanya orbital itu dibuat dengan bentuk kotak seperti ini, atau ada juga yang buat bulat seperti ini. Ya,
orbital. Udah? Ini namanya orbital, ya. Orbital itu adalah tempatnya elektron, di mana elektron itu digambarkan dengan arah tanda panah seperti ini, diisi di sini. Nah, gini. Tanda panah ke kanan, ke atas, lalu tanda panah ke bawah. Kalau ada orbital seperti ini berarti orbital itu memiliki 2 elektron gitu. Nah, baik, kita balik ke sini. Subkulit S, ada subkulit S, P, D, dan F. Subkulit S itu orbitalnya ada 1 orbitalnya ya. Subkulit P orbitalnya ada 3. Subkulit D orbitalnya 5 dan subkulit F orbitalnya ada 7. Ingat tadi saya bilang digambarkan dengan kotak. Berarti subkulit S kotaknya 1. Nih kayak gini nih. Kotaknya 1 dan elektron maksimumnya adalah ada 2. Ya. Elektron maksimumnya ada 2 untuk subkulit S, orbitalnya 1. Subkulit P itu orbitalnya ada 3. Ada 3 orbitalnya, berarti buat di sini 3 kotak. Sudah? Ada 3 dan elektron maksimumnya adalah 2 kali orbital. 2 kali orbital itu berapa? 6. Ya kan, orbitalnya kan 3, 2 kalinya adalah 6. Yaitu itu maksimum ya. Makanya tadi ada cara pengisian yang dikatakan oleh si Han, ya kan? Aturannya si Han mengatakan cara pengisiannya itu adalah kita elektron diisi di atas dulu, dari atas dulu ke atas, lalu bawah gitu. Maksimumnya adalah 6. Lalu ada subkulit D, itu orbitalnya atau kotaknya ada 5. 1 2 3 4 5. F orbitalnya ada 7. 1 2 3 4 5 6 7. Dah. Jadi kalau subkulit D berarti berapa maksimum elektronnya? Berapa? 2 kali 5 berarti 10. Ini berapa maksimumnya? Berapa? 14. Iya, jadi di sini isilah di sini semua elektron. Isi semuanya. Gitu ya, sampai selesai. Ini elektron maksimum. Boleh kurang ya. Yang tidak boleh itu adalah berlebih. Ini intinya 1. Sudah? Saya ingatkan kembali, subkulit S orbitalnya 1, elektron maksimumnya 2. Subkulit P orbitalnya 3, elektron maksimumnya 6. Subkulit D orbitalnya berapa? 5, elektron maksimumnya 10. Subkulit F orbitalnya 7, maksimum elektronnya adalah 14. Untuk apa ini Ustazah? Ini tuh fungsinya adalah untuk penyusunan elektron, konfigurasi elektron sesuai dengan yang dikatakan oleh mana tadi slide kita. Nah, ini dia Aufbau. Yang dikatakan oleh Aufbau, pengisian elektron dimulai dari energi tingkatan yang paling rendah. Ini saja yang tanda-tanda panah ini tujuannya apa? Inilah yang mau kita ikuti, ini aturan yang kita ikuti. Sudah? Ini adalah aturan yang kita ikuti nanti untuk mengisi elektron. Jadi kalau kita mau mengisi elektron dimulai dari 1s2 gitu. 2s2 2p6. 6-nya itu dari mana Ustazah? Elektron maksimumnya. Dah? 3s2 kayak pangkat ya. Jadi Ustazah buat di sini. Ya. 1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ya 3d10 4p6 dan seterusnya. Nih perhatikan yang saya buat. Nah, begini dia. Jadi kalau kita menyusun elektron gini, 1s2, 2s2 bukan 1s kuadrat ya.
1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6 dan seterusnya sesuai dengan jumlah elektronnya nanti ya. Itulah, ini adalah acuan kita. Nah, ini adalah acuan kita ya anak-anak ustazah. Ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2. Pokoknya kalau ada S-nya itu 2, kalau ada P-nya itu 6. Kayak pangkat dia jadinya. Kalau ada D itu 10. Dari mana itu ustazah? Dari yang tadi ustazah bilang bahwa subkulit S orbitalnya 1, jumlah elektron maksimumnya 2, P maksimumnya 6, D 10, F 14. Nah, begitu dia anak-anak ustazah. Ustazah masih bingung ini ustazah. Baik, kita buat saja ke contoh biar anak-anak ustazah tidak bingung ya. Lihat ini. Nih. Ini contohnya. Ca nomor atomnya 20 maaf. Ca atau kalsium nomor atomnya adalah 20. Buatlah konfigurasi elektronnya katanya misalnya ya. Nah, seperti inilah dia. Seperti inilah cara pembuatan konfigurasi elektronnya. 1S2, 2S2. Ini dari mana ini? Dari aturan kita tadi yang ini. Ini sesuai dengan ini. Dari sini dulu, baru ke sini, baru ke sini, baru ke sini, sampai akhirnya jumlah total elektron yang di atas ini pas 20. Hitung ya. 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah 6 18 tambah 2 20. Pas kan? 20. Jadi inilah dia susunan konfigurasi elektronnya. Inilah dia namanya susunan konfigurasi elektron. Ya. Nah, ini kalau berdasarkan atau mekanika kuantum ya. Ca 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Atau kita buat lagi contoh berdasarkan yang tadi yang ustazah buat. Ini tadi. Ini ya. Nah, misalnya itu kan udah ada Ca tadi kan 1S2 gitu kan. Ini tadi Ca berdasarkan bor, ya kan kayak gini kalau berdasarkan bor K2L 8M 8N2 gitu. Sudah? Sekarang coba kita sama-sama buat ini RB37 ini sesuai dengan metode mekanika kuantum. Perhatikan baik-baik. Ini ya. Kita mau buat yang saja buat seperti ini. Patokan kita tadi adalah yang ini ya. Ini ya. Yang ini. 1S2, 2S2 dan seterusnya. Tadi di sini adalah RB37. RB37. Jadi buat susunan konfigurasi elektronnya seperti ini sampai total nanti elektronnya adalah sebanyak 37. Begitu maksudnya. Sudah? Mari kita buat satu persatu. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Hitung, sudah berapa? 2, 4 tambah 6, 10 tambah 2, 12 tambah 6, 18. Di 20 masih. Sisa berapa lagi? 17 lagi kan? Habis 4S2 apa? 3D. Berapa lagi tadi sisa di sini? Ini tadi sudah 20 kan? Berarti sisa berapa? 17 lagi kan? 17 lagi. Maksimum D itu 10. Boleh kita buat 10 di sini? Boleh. Kenapa? Karena sisa kita adalah 17. Masih banyak, masih lebih banyak dari 10. Sudah? Kalau udah kita kurangin ini 17, berapa lagi sisa kita? Sisa kita 7 lagi kan? Kita bersisa 7 lagi. Berarti kita lanjut ke 4P6. Ya kan? Sudah berapa ini? Sekarang udah kurang 6. Berarti sisa 1 lagi kan? Berarti sisa 1 lagi. Setelah 4P6 apa selanjutnya?
Perhatikan ini. Nah, ini dia. Ini tadi balik lagi ke S ya. 4P lalu 5S. Ya kan? 5S. Udah, buatlah di sini. Buatlah di sini. Di sini menjadi sisa kita berapa lagi? Satu lagi sisa kan? 5S1 begitu. Jadi konfigurasi RB37 secara sesuai dengan teori mekanika kuantum inilah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S1. Sedangkan kalau berdasarkan Bohr ini K2L8, M18, N8 dan O1. Ini lihat ini. Sama-sama di ujungnya adalah 1 kan? Di ujungnya 1. Ini juga di ujungnya ada berapa? 1 ya. Elektron paling terluar ini, elektron paling terluarnya sama-sama 1, pasti sama, tidak ada bedanya itu, hasil akhirnya pasti sama. Jadi elektron paling terluar ini, elektron paling terluar ini atau kulit paling terluar ini, elektron paling terluar ini dikatakanlah ini dengan nama elektron valensi. Jadi apa itu elektron valensi? Elektron valensi itu adalah elektron yang ada pada kulit terluar. Nah, demikian barakallahu fikum. Kita lanjut lagi minggu depan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.